Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik penyertaan modal negara dan juga kinerja BUMN. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Toto Pranoto yang merupakan pengamat BUMN FEB dari Universitas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Toto, apa kabar Pak? Kabar baik. Terima kasih Pak Toto sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Toto, penyertaan modal negara digelontorkan pemerintah kepada BUMN saat pandemi. Dapatkah Anda memberikan gambaran Pak, seberapa parah pandemi memberikan dampak bagi pada perusahaan-perusahaan BUMN sampai sejauh ini? Ya, saya kira begini ya, karena memang dampak dari pandemi ini saya kira sangat cukup signifikan ya bagi dunia usaha ya di dunia, termasuk di Indonesia, juga termasuk untuk BUMN ya. Jadi saya kira PMN yang digulirkan oleh pemerintah itu tujuannya saya kira dua lah ya. Satu sisi memang dia dalam rangka tanda petik untuk bisa memberikan tambahan suntikan kapital yang dibutuhkan karena situasi yang mereka hadapi, BUMN hadapi maksudnya. Dan kedua juga saya kira tujuannya adalah dalam rangka untuk menstimulasi ekonomi lah ya secara lebih luas lagi begitu ya. Sebagai contoh lah misalnya salah satu PMN itu kan diberikan misalnya untuk utama karya misalnya begitu ya. Di tahap 1 katanya mereka akan terima 2,5 T, nanti Desember lagi akan ditambah lagi untuk total mereka sekitar hampir 8 T lah begitu ya. Jadi jalan tol Sumatera ini kan saya kira nanti multiplier efeknya ya, kaitannya dengan misalnya kalau mereka melakukan pekerjaan itu dengan model yang sifatnya padat karya lah begitu ya, merekrut lebih banyak juga tenaga-tenaga lokal ya untuk bisa dipakai, sehingga nanti efek multipliernya itu bisa juga menspiralkan kepada kehidupan ekonomi di regional lah begitu ya, sehingga harapannya juga tentu nanti ekonomi lokal atau regional Sumatera juga bisa akan terkerek begitu ya. Atau juga misalnya ada satu lagi misalnya dalam rangka untuk pemberdayaan sektor mikro dan kecil begitu ya. Salah satunya PMN diberikan kepada sektor penjaminan, ada Jamkrindo, ada Askrindo begitu ya. Dan itu kan tujuannya jelas begitu ya. Bagaimana supaya sektor yang paling bawah ini bisa segera bangkit karena dampak bagi mereka luar biasa hebat ya, lebih besar daripada krisis-krisis sebelumnya. Dan dengan adanya penjaminan yang lebih luas ini tentu harapannya juga mereka bisa membangkitkan bisnis lagi sehingga tanda petik tadi kehidupan bisnis mereka juga bisa mulai hidup kembali begitu ya. Baik, secara fundamental Pak Toto, seperti apa perbedaan mekanisme PMN dan dana talangan Pak? Apakah pembelian wajib dilakukan BUMN untuk dua mekanisme pembiayaan ini? Ya, saya kira itu memang dua hal yang berbeda ya. Kalau PMN itu kan artinya berarti bahwa negara sebagai pemilik saham BUMN menginjeksi tambahan modal ya kepada BUMN yang dituju begitu ya. Sehingga nanti harapannya tentu dengan tambahan ekuitas itu maka BUMN tadi bisa lebih melakukan expand ya terhadap bisnis yang dilakukan ya. Atau juga dalam kondisi sekarang mempertahankan situasi sehingga mereka juga tetap tanda petik ya bisa melanjutkan bisnis. Sementara model yang kedua ya dengan katakanlah dana talangan itu sebetulnya adalah model pinjaman saja sebetulnya, di mana nanti mereka harus kembalikan itu ya sebagai suatu tanda petik pinjaman yang diberikan dana talangan ya kepada pemerintah dan mereka kemudian harus kembalikan. Itu saya kira yang terjadi dengan model dana talangan misalnya untuk Garuda Indonesia atau Krakatau Steel ya. Jadi intinya adalah membantu supaya cash flow mereka tidak kolaps begitu ya, sehingga nanti pada saat mereka sudah bisa survive maka atas dana talangan yang dipinjamkan itu mereka harus kembalikan. Tapi kalau PMN pengembaliannya seperti apa mekanismenya, Pak Toto? Ya, kalau PMN itu kan tentu harapannya BUMN-nya bisa bergerak, bisa bertumbuh ya. Kalau bagus juga mungkin bisa expand lebih luas ya. Tentu kalau itu mereka bisa lakukan, tentu bisnis mereka juga jadi baik ya. Kemampuan mereka mengenerate revenue jadi makin baik ya. Kemudian juga bottom line-nya, angka profitnya diharapkan tentu akan menjadi meningkat begitu ya. Dan itu tentu harapannya nanti setoran mereka kepada negara dalam bentuk dividen atau dalam bentuk pajak, itu kan tentu akan juga meningkat ya. Sehingga itulah dianggap sebagai return yang diberikan oleh BUMN ya atas penyertaan modal yang sudah dilakukan negara kepada mereka. Oke, dari sisi keharusan pengembalian Pak, sedisiplin apa ini
antara dana talangan dengan PMN ini? Ya, kalau pakai model dana talangan tentu kan ada terms and conditions yang disepakati lah begitu ya. Tentu juga ada tenor waktunya ya kan. Iya. Berapa lama itu dana talangan diberikan ya sehingga ada kepastian ya. Dan itu kemudian mereka bisa sign itu sebagai suatu kesepakatan lah mengenai pinjaman dana talangan ini begitu ya. Nah kalau kaitannya dengan PMN ya, tentu kan nanti mereka akan putuskanlah dalam setiap RUPS yang mereka lakukan ya. Apakah perusahaan kemudian diputuskan ya untuk bisa membagi dividen begitu ya, atau sebagian keuntungan akan diakumulasikan kembali sebagai bagian dari penyertaan modal ya, dan seterusnya. Itu saya kira tergantung kepada keputusan RUPS BUMN ya. Baik, bagaimana Anda melihat sampai sejauh ini Pak Toto efektivitas PMN ini untuk menopang kinerja dari BUMN? Ya, saya kira memang kalau kita hitung ya berapa jumlah PMN yang diberikan oleh negara ya dari tahun ke tahun, kemudian kita hitung kembali misalnya berapa jumlah total dividen ya yang bisa diterima oleh pemerintah sebagai pemegang sahamnya misalnya begitu ya. Kan memang angka-angkanya belum terlalu menggembirakan lah begitu ya. Antara jumlah PMN yang di-store dengan jumlah dividen yang kemudian dibayarkan oleh BUMN pada pemerintah, angkanya belum terlalu baik lah begitu ya. Atau bahkan ada juga beberapa BUMN ya yang sudah disuntik dengan PMN tapi juga kinerjanya tidak membaik ya, atau relatif dia stagnan atau buruk ya. Jadi ini memang ada masalah-masalah lah kaitannya dengan bagaimana setiap perusahaan negara itu ya mengelola bisnisnya ya, sehingga harapan terhadap ekspektasi bahwa mereka akan lebih baik performance-nya dengan adanya suntikan dana tadi ya dari pemerintah itu, saya kira memang dalam beberapa hal tidak terjadi begitu ya. Nah, ini saya kira memerlukan penanganan dan pengawasan yang harus lebih baik lagi. Ini lebih kepada pengelolaan atau dari dana PMN-nya dengan nilai yang kurang diterima? Pak Toto, ini lebih kemana Pak? Ya, sebetulnya kalau dilihat pada kasus-kasus besar yang terjadi ya, mungkin salah satu sebabnya bisa juga terjadi karena memang kesalahan dari sisi manajemen pengelola ya di BUMN ya. Jadi mereka tidak cukup efektif lah ya dalam menggunakan suntikan modal yang ada, sehingga kemudian rencana-rencana bisnis yang dilakukan itu kemudian tidak menghasilkan performance yang seperti yang diharapkan lah begitu ya. Dalam beberapa kasus lainnya bisa juga bahwa antara apa yang diminta oleh BUMN sesuai dengan kebutuhan mereka, kadang-kadang juga memang tidak sesuai dengan apa yang kemudian diberikan oleh pemilik modal, dalam hal ini pemerintah lah begitu ya. Ini mungkin juga karena memang ada beberapa kaitan dengan soal misalnya ya urgensi besarnya dana yang harus diberikan ya, atau juga memang adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah ya. Mungkin hal ini juga bisa menyebabkan rencana bisnis yang sudah dibuat BUMN tidak sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana dengan dari sisi pengawasan Pak, implementasi dari dana PMN ini kemudian juga evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah sampai sejauh ini? Ya, saya kira BUMN itu kan mendapatkan pengawasan yang cukup luas ya, baik secara internal maupun eksternal lah begitu ya. Secara internal itu kan mereka harus melaporkan segala macam kinerja, corporate action apapun kepada internal di Kementerian BUMN begitu ya. Atau mereka juga punya fungsi pengawasan internal, misalnya SPI dalam organisasi BUMN-nya. Dan secara eksternal juga mereka diperiksa secara reguler ya, baik oleh auditor negara, BPK, maupun oleh auditor lainnya yang ditunjuk ya, untuk mereka melakukan audit atas apa yang sudah dihasilkan oleh kinerja masing-masing BUMN. Jadi dengan pengawasan yang cukup masif, internal maupun eksternal itu, mestinya performance mereka bisa lebih baik karena mereka bisa mendapatkan deteksi atau early warning lebih awal ya dengan banyaknya pengawasan ini begitu ya. Tapi kalau kemudian kinerjanya tidak cukup baik ya, berarti ini memang ada something wrong dengan proses monitoringnya sebetulnya ya. Jadi apakah ini ada di internal di BUMN-nya atau katakanlah di otoritas ya semestinya memeriksa ini dengan baik dan seterusnya begitu ya. Jadi saya kira hal-hal semacam ini harus diperbaiki ke depan lah.
Baik, kemudian juga dari sisi konsekuensi Pak kepada BUMN yang sudah menerima PMN namun kinerjanya juga tidak kunjung membaik, dan bagaimana juga Anda melihat sampai sejauh ini kemudian rotasi yang sangat sering terjadi di tubuh BUMN terutama dari sisi manajemen, apakah ini juga merupakan dampak dari hal ini atau mungkin juga dari faktor lain Pak Toto? Kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa tetap bersama kami, Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.